Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dalam keragaman. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan agung dalam akhlak, dakwah dan keadilan. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah pesan penting tentang moderasi beragama. Sebuah prinsip yang bukan hanya menjadi tuntunan hidup beragama yang damai, tetapi juga jalan tengah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moderasi beragama bukanlah istilah baru. Dalam Al-Quran, Allah menyebut kita sebagai ummatan wasatan, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang adil dan seimbang. Maka umat Islam sejatinya adalah umat yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, dan tidak berlebihan dalam beragama. Tapi sayangnya, di tengah arus deras digital dan media sosial, kita sering menyaksikan pergeseran nilai. Sebagian orang mulai memahami agama secara sempit, kaku, bahkan cenderung ekstrim. Ada yang mudah mengkafirkan sesama, menyalahkan perbedaan, dan merasa paling benar. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan fanatisme buta. Islam datang sebagai rahmat untuk seluruh alam, bukan untuk menebar ketakutan atau kebencian. Saudaraku, perbedaan dalam beragama adalah sesuatu yang niscaya. Bahkan di dalam Islam sendiri terdapat banyak mazhab dan pendapat ulama. Apakah perbedaan itu harus membuat kita saling bermusuhan? Tentu tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri hidup di tengah masyarakat yang sangat majemuk. Ada Muslim, Yahudi, Nasrani, bahkan orang musyrik. Tapi lihatlah, Rasul tidak pernah memperlakukan mereka dengan kekerasan selama mereka tidak memerangi Islam. Beliau hidup berdampingan, membuat piagam Madinah sebagai bentuk kesepakatan bersama antar kelompok dan menjamin hak-hak orang non-muslim. Itulah contoh nyata moderasi beragama, mengakui adanya perbedaan, namun tetap menjalin hubungan dalam bingkai keadilan dan kedamaian. Lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Kita hidup di tengah masyarakat Indonesia yang plural, berbeda suku, agama, budaya, dan cara berpikir. Moderasi beragama bukan pilihan, tapi kebutuhan. Tanpanya, benih-benih perpecahan akan mudah tumbuh. Dan jika tidak segera dibasmi dengan cinta, empati, dan dialog, maka konflik bisa terjadi di mana-mana. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tidak ekstrim ke kiri atau ke kanan. Tidak radikal, tapi juga tidak liberal. Kita bersikap tegas dalam akidah, namun lembut dalam akhlak. Kita menjaga prinsip, namun juga menghargai perbedaan. Contohnya sederhana. Saat kita berjumpa dengan saudara kita yang berbeda agama, janganlah merasa paling tinggi. Saat melihat orang yang berbeda cara ibadahnya, jangan terburu-buru mencela. Saat kita tahu bahwa seseorang punya pemahaman berbeda, bukankah lebih bijak jika kita mengajak berdialog, bukan memvonis? Saudaraku, moderasi itu bukan kompromi atas keyakinan, tapi cara kita mengekspresikan iman dengan cara yang beradab. Moderasi bukan berarti merendahkan syariat, tapi mewujudkan syariah dengan hikmah. Dan ingatlah,
Yang paling membahayakan bukanlah orang berbeda agama, tapi orang yang beragama namun tidak berakhlak. Yang merusak Islam bukanlah orang kafir, tapi orang yang menyebarkan kebencian atas nama Islam. Itulah sebabnya kita perlu menjadi duta kedamaian, bukan sumber ketegangan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, membuka diri untuk berdialog. Jangan takut berdiskusi. Justru dari dialog, kita belajar tentang toleransi dan kebijaksanaan. Kedua, mengedepankan akhlak mulia dalam bermuamalah. Senyum, tolong-menolong, menghargai orang lain adalah bentuk nyata dari ajaran agama, bukan sekedar teori. Ketiga, menyaring informasi keagamaan dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah terpercaya dengan narasi provokatif yang mengatasnamakan agama. Keempat, menjaga lisan dan jari-jari kita di media sosial. Karena kadang yang membuat umat saling bermusuhan bukan karena akidahnya berbeda, tapi karena status yang menghina atau komentar yang menyulut emosi. Dan kelima, menjadikan masjid, sekolah, serta rumah sebagai pusat pendidikan karakter yang inklusif. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa menjadi muslim yang baik adalah yang bisa hidup damai dengan siapapun. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita rawat keberagaman ini dengan bijak. Jadilah pemeluk agama yang teguh dalam iman, tapi juga terbuka dalam pergaulan. Jadilah pemuda yang mencintai Islam tanpa membenci yang berbeda. Karena sejatinya, keberagaman adalah cara Allah mengajarkan kita makna cinta, empati, dan bijaksana. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari generasi pembawa damai. Generasi yang tidak hanya memahami Islam, tetapi juga menghadirkannya sebagai rahmat bagi semesta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.